Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ketemu lagi dengan saya Imam Salihin. Kita akan kembali membicarakan bagaimana Ramadan sepanjang masa, bagaimana tetap terasa kedekatan diri kita dengan Ramadan, bagaimana spirit Ramadan tetap terasa dan terbawa melewati hari-hari yang kita jalani. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, poin yang ketiga ini adalah agar kita terus merasakan kehadiran Ramadan dalam hari-hari kita adalah sabar. Bersabarlah, maka Ramadan bersama kita. Kenapa demikian? Karena tidak ada satu materi yang lebih menonjol dan lebih penting yang Allah simulasikan pada diri kita selama kita berpuasa di bulan Ramadan melebihi latihan untuk sabar. Sabrun wa tasabburun, untuk agar kita ini bisa merasakan kesabaran dan untuk menanamkan kesabaran dalam diri kita. Oleh karena itu, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, sabarlah kapanpun dan dimanapun kita berada, Ramadan bersama kita. Karena tidak ada satu output daripada ibadah kita bersama Ramadan melebihi nilai sabar yang tertanam dalam hati, melebihi daripada nilai kesabaran yang meningkat seiring dengan Ramadan yang kita jalani kemarin. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk pada kita sebagaimana termaktub dalam surah Al-Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bersabarlah dan terus latih dirimu untuk sabar, dan berjaga-jagalah di perbatasan wilayah umat Islam. Berjihadlah dan bertakwalah pada Allah. Moga-moga kalian termasuk hamba Allah yang beruntung. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali. Ternyata di antara sebab kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beruntung adalah dengan senantiasa menghiasi diri kita dengan sabar. Terus pertanyaannya, apa itu sabar? Banyak definisi para ulama tentang sabar. Di antara definisinya adalah sabar adalah habsun nafsi an maharimillah, habsun nafsi fi fi'l ta'at wa tarkil maksiat, yaitu menahan dan mengekang diri, menguasai diri, memenjarakan keinginan diri an maharimillah, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bi fi'li ta'at wa tarkil maksiat. Sabar dengan tetap mengkondisikan diri kita di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Tetap sabar menguasai dan menahan diri kita untuk tetap bisa menjauhi hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Al-Harawi, beliau membagi kesabaran menjadi 3 level. Yang pertama adalah as-sabru an ma'siyatillah. Ini adalah level yang tertinggi, as-sabru an ma'siyatillah. Apabila kita mampu sabar, mampu menahan dan mencegah dan menguasai diri kita untuk tidak terjerumus dalam maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tingkatan tertinggi. Was-sabru fi ta'atillah. Ya, level yang kedua, ya, yang di bawahnya adalah as-sabru fi ta'atillah. Menguasai diri, mengekang diri, menahan diri, ya, untuk tetap sabar di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, untuk tetap istiqomah melakukan kebaikan dan ketaatan dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kesabaran tingkat yang kedua. Kemudian sabar dengan tingkat yang ketiga, ya, adalah as-sabru fil bala, yaitu sabar, ya, ihtisab, memohon pahala dan ampunan dari musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan musibah dan ujian hidup adalah suatu keniscayaan dalam kehidupan kita di dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat Al-Qur'an, wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat
wa basyiris sabirin. Dan kami Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji kamu, akan memberikan ujian dan bala pada kamu. Sedikit ketakutan, sedikit kekurangan, ya kekurangan harta, kekurangan makanan, ya, dan juga kematian jiwa. Wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira bagi mereka yang mampu melewati ujian ini dengan kesabaran. Ini adalah level yang ketiga. Jadi level kesabaran yang tertinggi adalah sabar untuk meninggalkan maksiat, sabar untuk tetap istiqomah dalam ketaatan, dan sabar ya ketika kita sedang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauzi juga memberikan nasihat bahwasanya as-sabru thalathatu anwa'. Sabar itu ada 3 macam. As-sabru billah, as-sabru lillah, as-sabru ma'allah. Apa itu as-sabru billah? Sabar dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah dia sabar. Dengan kesabaran tersebut dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sabar untuk menerima pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan wasilah sabar, maka dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar dengan Allah. Yang kedua, as-sabru lillah, yaitu orang yang sabar karena untuk meraih ridha dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dia mencoba dirinya untuk sabar, tidak untuk mengharap apapun dari orang lain, tapi dia melatih diri, mengkondisikan dan mengkuasai diri dia untuk tetap sabar karena ingin meraih ridha dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Inilah as-sabru lillah. Dan yang ketiga adalah as-sabru ma'allah, sabar bersama Allah. Dia ingin senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Dia sabar ya melewati setiap kondisi dan situasi ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada dia. Dia sabar untuk mengikuti dan menyelami semua ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sabar menyelami ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah perintahkan kita lakukan dengan sabar. Apapun yang Allah larang kita tinggalkan dengan sabar. Itu adalah as-sabru ma'allah, sabar bersama Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga setiap level kesabaran ini mampu kita lewati, dan 3 macam kesabaran ini juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Siapa yang sabar maka dia selalu bersama Ramadan setiap hari yang dia lewati. Alhamdulillah, moga-moga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.